Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Di sini dengan saya Sandro Kevin, di Hukum Agraria Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pembahasan seperti sejarah hukum agraria, Undang-Undang Pokok Agraria, Hukum Agraria Nasional, lalu yang ketiga peraturan dan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Setelah itu asas dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya yang kelima itu tujuannya terbentuknya Undang-Undang dalam Pokok Agraria. Yang pertama, sejarah hukum agraria. Hukum dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh penjajah senantiasa diorientasikan pada kepentingan dan keuntungan mereka penjajah, yang pada awalnya melalui politik dagang. Mereka sebagai penguasa sekaligus menangkap sebagai pengusaha yang menciptakan kepentingan-kepentingan atas segala sumber di kehidupan di bumi Indonesia yang menguntungkan mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka dengan mengorbankan banyak kepentingan rakyat Indonesia. Hukum agraria kolonial memiliki sifat dualisme. Hukum yaitu dengan berlakunya hukum agraria berdasarkan atas hukum adat. Di samping peraturan-peraturan dan berdasarkan yang di atas, hukum Barat, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau RI, dinyatakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai tanda terbentuknya negara kesatuan RI sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional. Sedangkan dari segi politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan RI mempunyai dua arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional. Yaitu yang pertama, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial. Dan kedua, bangsa Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI yang dipimpin oleh Soekarno mengadakan sidang. Menghasilkan keputusan antara lain ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar konstitusi atau negara RI. Undang-Undang 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air, kekayaan alam yang terkandung sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu mengandung pemerintahan kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi ada air dan kekayaan alamnya yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah itu masuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional. UUP yang merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dalam hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu tingkat tertinggi yang dikuasai oleh negara. Sebagai organisasi kekuatan seluruh rakyat, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu diletakkan dalam penguasaan negara untuk digunakan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. UPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak berlakunya lagi atau mencabut hukum agraria kolonial. Yang kedua, membangun hukum agraria nasional menurut Bu Yudin Harsono. Setelah itu, dengan berlakunya UPA, maka terjadilah perubahan dan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum yang di bidang pertahanan. Perubahan yang di fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya. UPA merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria, karena di dalamnya membuat program yang dikenal dengan Panca Program Agraria atau disebut dengan Reform Indonesia, yang meliputi A. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepada kepastian hukum. Yang B. Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah. Selanjutnya C. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
Selanjutnya D, perombakan pemilikan dan pengusahaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan penguasaan tanah mewujudkan pemerataan, kemakmuran, keadilan yang kemudian dikenal dengan program Landform. Artinya yang E, perencanaan, persediaan, dan peruntukan bumi air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta menggunakan secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Masuk ke dalam peraturan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pembentukan UUPA disertai dengan pencabutan terhadap peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana yang tersebut dalam diktum memutuskan UUPA. Di bawah perkataan dengan atau dengan mencabut, adapun peraturan yang dicabut oleh UUPA itu. Yang A, agresi wet STB 1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 STB 1925 nomor 447. Peraturan-peraturan tentang domain Vlekering, baik yang bersifat umum maupun yang khusus, yaitu domain Vlekering tersebut dalam pasal 1 Agregat Besluit STB 1807 nomor 118. Yang kedua, Algemene domain Vlekering tersebut dalam STB 1875 nomor 119A. Setelah itu, domain Vlekering untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari STB 1874 nomor 94F. Yang keempat, domain Vlekering untuk Kresidenan Manado tersebut dalam pasal 1 dari STB sampai dengan 187 nomor 55. Domain Vlekering Resende Suder on Oosterveerdeling van Borneo tersebut dalam pasal 1 dari STB 1888 nomor 58. Lalu yang ke C, Koninklijke Besluit atau keputusan raja tanggal 16 April 1872 nomor 26 dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya buku kedua KU Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hapotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA. Yang keempat, asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang UPA dimuat 8 asas dari hukum agraria nasional. Asas-asas ini karena sebagai dasarnya dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. 8 asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas kenasionalan. Yang B. Asas pada tingkat tertinggi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Selanjutnya yang C itu asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan di atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. D. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya, asas hanya negara Indonesia mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Yang G, asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilik sendiri dan mencegah cara bersifat pemerasan. Yang H, asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Yang kelima, ini yang terakhir, tujuan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama itu meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria Indonesia merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani. Dalam rangkanya, masyarakat dan adil dan makmur. Yang kedua itu meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Yang ketiga itu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Setelah itu, jika hukum pertahanan dipahami sebagai suatu sistem norma, maka setiap peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang paling rendah atau terkait dengan peraturan sistem pendaftaran tanah harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai proses konkretiasi. Yang kelima, kebijakan hukum pertahanan adalah bagian kebijakan-kebijakan negara sebagai sistem norma kebijakan hukum. Pertahanan tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola tingkah laku yang sudah ada, melainkan lebih dari sekedar itu. Hukum pertahanan seharusnya juga diperlakukan sebagai sarana pengarah dan merealisasikan kebijakan negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, kebijakan, pertahanan, dan keamanan nasional. Selanjutnya yang keenam, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam reforma sangat diperlukan pertahanannya. Yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat harus lebih menjiwai dan dijiwai oleh masyarakat itu sendiri sehingga bukanlah sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.